Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bu Ayu Dwi Setianingtyas pada channel Belajar Matematika. Nah, pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan pada video sebelumnya, yaitu masih mengenai materi matriks, di mana materi ini akan dipelajari pada mata pelajaran Matematika Wajib kelas 11 semester ganjil. Nah, untuk kompetensi dasarnya masih tetap sama, kita menggunakan KD 3.3 dan KD 4.3. Nah, bedanya dengan video sebelumnya apa? Jika pada video sebelumnya kita telah mempelajari tentang pengertian atau konsep matriks dan jenis-jenis matriks, lalu fakta pada matriks dan kesamaan dua matriks, maka pada video kali ini kita akan mempelajari tentang konsep operasi matriks dan menggunakan prosedur untuk melakukan operasi pada matriks. Untuk yang pertama, kita akan mempelajari tentang operasi penjumlahan matriks. Dua atau lebih matriks dapat dijumlahkan jika ordo pada masing-masing matriks tersebut sama. Jadi, kita bisa menjumlahkan dua matriks atau lebih jika matriks-matriks tersebut memiliki ordo yang sama. Jadi, jika ordonya berbeda, maka kita tidak bisa menjumlahkan dua matriks. Nah, kemudian penjumlahan itu dilakukan dengan menjumlahkan elemen-elemen yang seletak. Jadi, misalkan ada matriks A dan matriks B, maka kita akan menjumlahkan elemen pada baris 1 kolom 1 matriks A dengan elemen baris 1 kolom 1 pada matriks B. Begitu juga seterusnya. Jadi, yang kita jumlahkan adalah elemen-elemen yang seletak. Nah, agar lebih jelas, langsung saja yuk kita masuk ke contoh soal. Nah, untuk contoh yang pertama, di sini saya memiliki matriks 2x2, yaitu matriks 1, 2, 3, 4, saya jumlahkan dengan matriks 4, 3, 1, 2. Nah, tadi kan dua matriks dapat dijumlahkan yang pertama jika ordonya sama. Nah, di sini kan ordonya sama, yaitu sama-sama 2x2. Kemudian, yang kita jumlahkan adalah elemen-elemen yang seletak. Nah, di sini 1 seletak dengan 4, maka kita jumlahkan 1 ditambah 4. 2 seletak dengan 3, maka 2 ditambah 3. Lalu 3 pada baris 2 kolom 2 juga seletak pada 1 yang terletak pada baris 2 kolom 1. Sehingga 3 ditambah 1 dan yang terakhir 4 ditambah 2. Sekarang tinggal kita hitung, yaitu 5, 5, 4, 6. Nah, di sini contoh yang kedua saya menggunakan matriks 3x3. Sama seperti tadi, karena kedua matriks sama-sama berurdo 3x3, maka sekarang kita jumlahkan elemen-elemen yang seletak, yaitu 0 tambah 1, 1 ditambah min 1, 3 ditambah 3. Lalu 4 ditambah 1, 5 ditambah 4, 1 ditambah 1. Dan yang terakhir 2 ditambah 3, min 2 tambah 2, dan 3 ditambah 3. Sehingga hasil akhirnya adalah 206, 592, 506. Nah, contoh yang terakhir, di sini ada matriks berordo 2x1 ditambah matriks berordo 1x3. Nah, ini kita tidak bisa menemukan hasil penjumlahannya karena dia ordonya, kedua matriks tersebut memiliki ordo yang berbeda. Nah, setelah kita mempelajari tentang konsep penjumlahan tadi, di sini terdapat sifat-sifat dari penjumlahan matriks. Sifat yang pertama, penjumlahan dua matriks itu bersifat komutatif, di mana A plus B sama dengan B plus A. Lalu yang kedua memiliki sifat asosiatif, yaitu A ditambah B plus C, itu nanti akan sama dengan A ditambah B baru ditambah C. Lalu terdapat unsur identitas penjumlahan, yaitu unsur identitas penjumlahannya adalah matriks 0. Masih ingat kan pada video sebelumnya, matriks 0 adalah matriks yang seluruh elemennya adalah bilangan 0. Sehingga A ditambah matriks 0 sama dengan matriks 0 ditambah matriks A atau sama dengan matriks A itu sendiri. Lalu terdapat lawan dari matriks A yaitu negatif A. Sehingga ketika A ditambah lawannya yaitu negatif A, itu sama dengan negatif A ditambah A
atau sama dengan 0. Dan yang terakhir, apabila A plus B lalu ditransposkan, itu akan sama dengan A transpos ditambah B transpos. Berikutnya yang kedua, kita masuk pada operasi pengurangan matriks. Dua atau lebih matriks dapat dikurangkan jika ordo pada masing-masing matriks tersebut sama. Lalu pengurangan dilakukan dengan mengurangkan elemen-elemen yang seletak. Jadi konsepnya sama ya seperti penjumlahan tadi. Hanya saja di sini pada pengurangan matriks tidak bersifat komutatif. Jadi A min B tidak sama dengan B min A. Ingat ya. Kalau tadi penjumlahan bersifat komutatif, tapi di sini kalau pengurangan tidak bersifat komutatif. Nah, untuk contoh soalnya sama, yaitu kita di sini ada matriks 1 2 3 4 dikurangi matriks 4 3 1 2. Kedua-duanya sama-sama berordo 2 kali 2, sehingga kita bisa melanjutkan operasi pengurangannya. Nah, kita kurangkan elemen yang serta, yaitu 1 min 4, 2 min 3, 3 min 1, dan 4 min 2. Sehingga diperoleh hasil akhirnya min 3, min 1, 2, dan 2. Lalu di sini ya contoh yang kedua, matriks 0, 1, 3, 4, 5, 1, 2, min 2, 3, dikurangi matriks 2, min 1, 3, 1, 4, 1, 3, 2, 3. Oke, karena sama-sama berordo 3 kali 3, maka kita bisa melanjutkan pengurangannya pada elemen-elemen yang serta, yaitu 0 dikurangi 2, 1 dikurangi min 1, 3 dikurangi 3. 4 kurangi 1, 5 dikurangi 4, 1 kurangi 1. Dan 2 kurangi 3, min 2 kurangi 2, 3 min 3, sehingga diperoleh hasil akhirnya min 2, 2, 0, 3, 1, 0, min 1, min 4, dan 0. Contoh terakhir ada matriks 1, 2 dikurangi matriks 1, 2, 3. Di sini matriks yang pertama berordo 2 kali 1 dikurangi matriks yang berordo 1 kali 3. Nah, di sini tidak memenuhi persyaratan di mana kedua matriks tersebut memiliki ordo yang berbeda, sehingga kita tidak bisa mencari hasil pengurangannya. Oke, sekarang kita masuk operasi yang ketiga, yaitu perkalian skalar dengan matriks. Nah, skalar kan berupa bilangan, yaitu di sini kita akan mengalikan suatu bilangan dengan suatu matriks. Nah, jika A adalah suatu matriks dan K suatu bilangan real, maka hasil perkalian skalar atau matriks KA itu adalah berupa matriks baru yang diperoleh dengan mengalikan setiap elemen matriks A dengan bilangan K. Nah, agar lebih jelasnya kita langsung masuk ke contoh soal ya. Di sini saya memiliki bilangan skalar 3 dikali matriks 1, 2, 3, 4. Nah, sehingga di sini pada masing-masing elemennya kita kalikan dengan skalarnya, yaitu 3. Maka 3 kali 1, 3 kali 2, 3 kali 3, dan 3 kali 4. Sehingga hasil akhirnya diperoleh 3, 6, 9, 12. Lalu di sini saya memiliki skalar 2 dikalikan dengan matriks 0, 1, 3, 4, 5, 1, 2, min 2, 3. Sama seperti sebelumnya, pada masing-masing elemen kita kalikan dengan 2. Maka 2 kali 0, 2 kali 1, 2 kali 3. Lalu 2 kali 4, 2 kali 5, dan 2 kali 1. Dan yang terakhir, 2 kali 2, 2 kali min 2, dan 2 kali 3. Maka diperoleh 0, 2, 6, 8, 10, 2, 4, min 4, dan 6. Nah, untuk matriks A dan B yang berordo sama dan K1 atau skalar 1, skalar 2 itu anggota bilangan real, maka berlaku sifat-sifat berikut. Yang pertama adalah sifat distributif pada bilangan skalarnya, di mana jika K1 ditambah K2 dikalikan matriks A,
itu akan sama dengan K1 kali matriks A ditambah K2 kali matriks A. Lalu yang kedua adalah sifat distributif pada matriks, yaitu jika K1 dikali matriks A tambah matriks B, itu akan sama dengan K1 kali matriks A ditambah K1 kali matriks B. Dan yang terakhir, perkalian skalar dengan matriks adalah bersifat asosiatif, di mana K1 dikali K2 kali A akan sama dengan K1 kali K2 dulu, baru dikalikan dengan matriks A. Nah, sekarang yang keempat, kita ada operasi perkalian dua matriks. Nah, perkalian matriks A kali matriks B itu sama dengan matriks AB. Perkalian ini hanya dapat dilakukan jika kolom matriks A sama dengan baris pada matriks B. Ingat ya, kolom pada matriks yang pertama itu sama dengan jumlah kolom pada matriks yang pertama itu sama dengan jumlah baris pada matriks yang kedua. Misalkan matriks A itu N kali N dan matriks B itu N kali P. Nah, di sini kan kolomnya matriks A itu N, lalu barisnya matriks B itu N, sama kan? Nah, karena sama sehingga bisa dikalikan. Nah, nanti hasil perkaliannya akan menghasilkan ordo yang baru, yaitu M kali P. Jadi kesimpulannya ketika ada matriks A M kali N dikali matriks B N kali P, maka hasil perkaliannya nanti menghasilkan ordo M kali P. Jadi biar mudahnya, ini seperti kita coret, tapi sebenarnya ini tidak dicoret sih. Maka nanti yang baru itu kita ambil yang depan sendiri dan belakang untuk mempermudah. Jadi matriks AB itu berordo M kali P. Nah, biar lebih paham langsung aja yuk masuk ke contoh soalnya. Nah, di sini contoh yang pertama. Matriks yang pertama kan berordo 2 kali 2, yang ini juga berordo 2 kali 2. Jadi matriks yang pertama kolomnya itu 2. Matriks yang kedua barisnya 2, sama kan ya? Sehingga nanti matriks yang baru juga berordo 2 kali 2. Nah, cara mengalikannya bagaimana? Nah, langkah pertama, kita kalikan baris pertama, kolom pertama. Jadi, tadi kan hasil perkaliannya itu kan matriks 2 kali 2. Nah, matriks 2 kali 2 kan terdiri dari baris pertama, kolom pertama, baris pertama, kolom kedua, baris kedua, kolom pertama, baris kedua, kolom kedua. Nah, untuk mengisi baris pertama, kolom pertama, maka kita mengalihkan baris pertama dengan kolom pertama. Nah, 1 kali 1 ditambah 2 kali 3. Sehingga nanti diperoleh elemen baris pertama kolom pertama. Lalu untuk mencari baris pertama kolom kedua, maka kita mengalihkan baris pertama dengan kolom kedua. Nah, sehingga 1 kali 2 ditambah 2 kali 4. Lalu di sini kita mau mencari nilai dari baris kedua kolom pertama. Baris kedua kolom pertama. Nah, gitu mengalihkannya. Baris kedua dikali kolom pertama. Maka 3 kali 1 ditambah 4 kali 3. Dan yang terakhir kan baris kedua kolom kedua. Maka kita kalikan baris kedua dengan kolom kedua. 3 kali 2 ditambah 4 kali 4. Nah, maka diperolehlah 7, 10, 15, 22. Seperti itu cara mengalihkannya. Nah, supaya agak beda, nah di sini saya memiliki matriks 1 kali 3 dikalikan dengan matriks 3 kali 3. Ingat ya. Matriks 1 kali 3 dikali dengan 3 kali 3. Maka matriks yang baru akan menghasilkan, kita ambil bilangan pertama tadi kan 1. Lalu bilangan yang terakhir tadi kan 3. Atau baris yang pertama tadi yang disebutkan kan baris 1. Kan 1 kali 3 berarti baris 1. Lalu yang ini kan matriks 3 kali 3, baris 3 kolom 3. Nah, karena baris yang kedua dengan kolom yang kedua itu sama, maka untuk matriks yang baru kita ordonya itu kita ambil dari baris pertama, matriks pertama dan kolom
kolom dari matriks yang kedua, yaitu 1 kali 3. Jadi hasil perkalian nanti menghasilkan matriks 1 kali 3. Nah, pada matriks 1 kali 3, berarti kan di sini ada baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2, dan baris 1 kolom 3. Maka cara mengalikannya baris 1 kolom 1, baris 1 dikali kolom 1. Nah, 1 kali 0 ditambah 2 kali 4 ditambah 3 kali 2. Lalu ini kan baris 1 kolom 2, baris 1 kolom 2. Maka 1 kali 1 ditambah 2 kali 5 ditambah 3 kali min 2. Dan yang terakhir baris 1 kolom 3, baris 1 kolom 3. Maka 1 kali 3 ditambah 2 kali 1 ditambah 3 kali 3. Sehingga diperolehlah hasil akhirnya 14, 5, dan 14. Seperti itu. Nah, di sini perkalian dua matriks itu memiliki sifat, yaitu misalkan semua hasil kali dan jumlah terdefinisi untuk matriks A, B, dan C, serta untuk K anggota bilangan real, maka berlaku sifat-sifat yang pertama. Perkalian matriks tidak bersifat komutatif, jadi A kali B tidak sama dengan B kali A. Jadi kayak seperti tadi ya, matriks A misalkan 1 kali 3 urdunya, matriks B 3 kali 3. Nah, coba kalau matriks B kali matriks A, berarti kan matriks 3 kali 3 dikalikan dengan matriks 1 kali 3. Bisa nggak? Nah, nggak bisa kan? Padahal kan syaratnya kolom pada matriks pertama sama dengan baris pada matriks kedua. Nah, kalau dibalikkan tadi berarti yang kedua itu kolomnya 3, sedangkan pengalinya barisnya itu 1. Tidak sama kan? Karena baris dan kolomnya berbeda, maka tidak bisa dikalikan. Nah, itu salah satu contohnya. Lalu yang kedua, mereka bersifat asosiatif, jadi perkalian matriks itu bersifat asosiatif. Misalkan ada matriks A dikalikan dengan matriks B kali C dulu, itu nanti hasilnya sama seperti matriks AB, baru nanti dikalikan dengan matriks C. Ingat ya, tadi posisi urutannya harus sama. Kalau urutannya dibalik, itu akan menghasilkan nilai yang berbeda lagi, karena kan mereka tidak bersifat komutatif. Lalu yang ketiga, sifat distributif kiri. Nah, jadi jika ada matriks A dikali B plus C, itu sama dengan matriks A kali B ditambah matriks A kali C. Begitu juga pada operasi pengurangan. Matriks A dikali B min C, itu sama dengan matriks A kali B dikurangi matriks A kali matriks C. Nah, sekarang distributif kanan. Jadi apa sih maksudnya? Kalau kiri tadi kan berarti matriks yang tunggal ada di sebelah kiri. Jadi kita operasikan dulu yang sebelah kanan. Sedangkan kalau distributif kanan itu yang dioperasikan yang sebelah kiri dulu, atau penjumlahannya tuh di sebelah kiri. Jadi B plus C dikalikan matriks A, maka kan nanti B kali A ditambah C kali A. Dan B min C kali A itu sama dengan B kali A min C kali A. Lalu sifat asosiatif, di mana K kali AB, ingat ya K tadi kan skalar, itu sama dengan K kali A baru dikali B. Atau sama dengan A K kali B. Nah, sedangkan kalau skalar ini kan tadi bersifat komutatif ya, jadi boleh dibalik. Jadi K-nya yang ada di tengah. A sama dengan K kali B. Lalu pada matriks persegi terdapat suatu matriks identitas. Nah, kan matriks identitas itu kan hanya ada pada matriks persegi. Sehingga jika matriks identitas dikalikan dengan matriks A, itu akan sama dengan matriks A dikalikan matriks identitas, atau sama dengan matriks A itu sendiri. Nah, lalu yang berikutnya, jika matriks A dikalikan matriks B sama dengan 0, belum tentu matriks A itu sama dengan matriks 0 atau matriks B sama dengan matriks 0. Berikutnya, jika matriks A kali B sama dengan matriks A kali C, belum tentu matriks B itu sama dengan matriks C.
Dan yang terakhir, AB pangkat T, AB ditranspuskan, itu sama dengan B transpos kali A transpos. Nah, terus yang terakhir itu ada pemangkatan matriks. Pemangkatan matriks hanya berlaku pada matriks persegi, di mana A pangkat N itu kan sama dengan matriks A kali matriks A kali matriks A sampai sebanyak N kali. Lalu matriks A pangkat 0 itu sama dengan 1. Matriks A pangkat N itu sama dengan matriks A dikali matriks A pangkat N-1 dengan N lebih dari 0. Lalu matriks A pangkat R dikali matriks A pangkat S sama dengan matriks A pangkat R plus S. Dan matriks A pangkat R dipangkatkan lagi S itu sama dengan matriks A kali matriks A pangkat R kali S dengan RS elemen Z. Jadi ini seperti sifat-sifat pada fungsi eksponensial ya. Sifat-sifatnya sifat-sifatnya sama seperti bentuk eksponensial. Seperti itu. Oke, terima kasih anak-anak. Mungkin cukup sekian video kita kali ini. Nah, tugas kalian apa? Tugas kalian adalah melanjutkan latihan operasi matriks 3.3 yang bagian B ditambah dengan tadi kan pada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian. Itu kan ada sifat-sifatnya. Nah, pada masing-masing sifat kalian berikan contoh sehingga kalian tahu penerapannya pada contoh soal bagaimana. Seperti itu. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.